Salam semuanya, ketemu lagi dengan Edi Suprihadi. Di video berikut kita akan membahas tentang algoritma lain untuk pencarian, di mana algoritma ini adalah hasil perbaikan dari algoritma linear search yang sudah kita bahas sebelumnya. Dan kita bisa menyimpulkan bahwa dengan sedikit saja kita memperbaiki algoritmanya, maka hasil proses pencarian menjadi begitu optimal dan lebih hemat. Mari kita ikuti pembahasan berikut ini. Unsorted atau tidak terurut. Jadi algoritma pencarian itu ada dua. Yang satu adalah unsorted atau tidak terurut, dan satu lagi adalah sorted atau terurut. Nah, yang sudah kita bahas lalu, yaitu linear search, itu bisa digunakan untuk pencarian dengan data yang tidak terurut. Linear search yang kemarin kita sudah bahas. Nah, nanti kalau kita telah membahas sorted algorithm atau algoritma pencarian untuk data terurut, kita akan membahas juga algoritma untuk mengurutkan data tadi. Karena intinya seperti ini, biar gimana pun juga, pencarian itu akan lebih cepat apabila datanya terurut. Contohnya kalau kita punya rak buku, yang satu terurut, yang satu lagi tidak terurut. Misalnya ini A, B, misalkan judulnya kita urutkan. Ini nggak terurut nih, ada Z, ada C, ada A, ada B, ada D. Kalau kita menemukan rak buku yang terurut, itu sangat mudah. Jadi kalau kita punya judul, misalkan dimulai dengan huruf B, ya sudah, kita langsung loncat ke mulainya dari mana buku yang berjudul B tadi. Itu lebih cepat kan. Kalau unsorted atau tidak terurut, terpaksa kita mencari satu persatu dari depan. Jadi itulah sebabnya nanti kita akan bahas tentang algoritma pengurutan. Jadi agar lebih cepat, optimal, data kita itu harus diurutkan dulu. Tapi sekarang kita akan bahas dulu tentang unsorted. Yang kemarin kita udah bahas linear search. Sekarang ada satu lagi algoritma pencarian sebagai perbaikan dari linear search. Algoritmanya bernama front and back. Ya, front and back search algorithm. Algoritma ini hasil perbaikan dari linear search. Dan algoritma ini juga bisa digunakan untuk pencarian dengan data tidak terurut. Cara kerjanya gimana? Cara kerjanya adalah algoritma ini menggunakan dua indeks pencarian. Nih. Kalau linear search ini satu nih. Kemarin kan kita udah bahas satu indeks, ini dua indeks. Maksudnya gimana? Jadi sekali cari, itu dia mencari data di ujung dan di akhir, mulai dari ujung awal dan ujung akhir. Jadi misalnya gini, saya mau nyari buku dan buku ini ada di sini. Saya nyari dulu nih, apakah buku ini sama dengan ciri khas saya, atau buku yang ini sama dengan ciri khas yang diperlukan. Kalau tidak, kita next buku nih. Apabila buku yang ini, yang kedua ini sesuai dengan yang kita cari, dan buku yang kedua dari belakang ini sesuai dengan yang kita cari, kalau tidak, lanjutkan. Apakah buku yang ketiga dari depan ini sesuai dengan yang kita cari, dan buku ketiga dari terakhir ini sesuai dengan yang dicari, dan seterusnya sampai, jadi ini bergerak begini, juga ini bergerak. Sampai ketemu ya. Juga gitu sampai ketemu. Kalau duluan ketemu dari kiri,
dari awal ya dia berhenti. Jadi caranya seperti itu. Kalau kemarin linear search dia cuma satu indeks, jadi dia dari awal sampai menuju ke buku yang dicari. Nah, ini contohnya sesuai dengan data yang kemarin. Jika kita mau cari 10 nih, ya kan? Jadi algoritmanya kita akan mengecek apakah 60 sama dengan 10 atau 100 sama dengan 10. Kalau enggak, ya lanjutkan. Jadi yang dicek tuh awal sama terakhir. Lalu yang kedua, apakah 1 sama dengan 10 or 11 sama dengan 10? Kalau tidak, lanjutkan pencarian yang ketiga. Apakah 88 sama dengan 10 or 10 sama dengan 10? Berarti ketemu kan ini? Yes, berarti dia ketemu. Jadi perbaikannya dari linear search dia menggunakan dua indeks pencarian. Yang awal dan dari akhir. Dia bergerak ke tengah. Jadi ini bergerak ke tengah, ini juga dari belakang mundur ke tengah sampai ketemu data yang dicari. Nah, ini adalah pseudocode-nya. Sama dengan linear search, mirip, tapi bedanya di sini nih. Loopingnya ini tidak n sejumlah elemennya atau sejumlah datanya, tapi harus dibagi dua. Ini dibagi dua nih. Jadi kalau ini ada 6 data kan, berarti loopnya cukup 3 karena dia bergerak sekaligus dua pencarian. Oke. Sehingga cara menceknya ini juga bedanya ada OR di sini. Ini untuk mengecek data yang awal dan ini dari belakang. Yang lain samalah. Jadi bedanya dengan linear search hanya ini aja. Makanya ini disebut dengan perbaikan dari linear search. Nah, sekarang kita coba untuk menulis code untuk front and back search. Ini kita udah punya pseudocode-nya. Saya akan menggunakan Colab Google lagi seperti yang lalu. Nah, ini adalah fungsi main dan ini adalah datanya. Lalu kita punya fungsi cari front and back search. Nah, di fungsi main kita bisa panggil fungsi tersebut. Oke, kita cari 10 di data. Nah, seperti kemarin, bedanya hanya di sini saja nih. Jadi, if data ke I sama dengan X atau data ke N diambil 1, maksudnya dari terakhir sama dengan X juga, kalau ketemu dia break. Jadi di sini kita loop dulu for I in range 10 0, len data. Nah, sekarang kita bukan len data lagi, tapi karena sekaligus kerja itu ngecek atas dan awal dan terakhir, jadi dia langkahnya dibagi dua. Ya kan, kalau misalkan data kita 10, ya 5 kali langkah, karena sekali kerja dia mengecek langsung 2 kali. Jadi kalau datanya 10, dia akan 5 kali langkah. Datanya 8, dia 4 kali langkah. Dibagi dua. Cuma ini ada masalah. Kenapa? Karena loop itu harus bilangan bulat. Namanya juga loop ya. Loop itu 2 kali, 3 kali, 4 kali. Tapi masalahnya kalau len data ini dia ganjil,
misalnya jumlah datanya 9. Kalau dibagi 2 kan dia pecahan 4,5 gitu ya. Nah itu akan jadi masalah, tidak boleh. Nah cara mensiasatinya gimana? Kita pakai pembulatan ke atas. Kalau di Python ada fungsi sail dibulatkan ke atas. Jadi kalau 4,5 dia 5, 3,5 dia 4. Nah sail ini ada di library math. Makanya dia di sini kita harus import library math. Coba kita print data ke I. Oke, jadi nggak ada masalah. Nah ini kan data kita ada 6, dia berhenti di 3 kali langkah. Kenapa? Karena len data dibagi 2. Coba sekarang kita print data ke len data, diambil 1, diambil I, supaya kita tahu cara kerjanya dari algoritma ini nih. Nah ini nih, jadi nanti cara kerjanya, langkah pertama ini dia akan mengecek apakah 60 sama dengan X atau 100 sama dengan X. Ini kan 60 sama dengan X atau 100 sama dengan X. Jadi data pada urutan pertama dan terakhir. Kalau dia nggak ketemu, dia akan meneruskan langkahnya nih. Apakah data ke 1 sama dengan X atau 11 sama dengan X. 11 ini ada di data terakhir dikurangi I kan, dikurangi 1. Jadi dia mundur. Dan seterusnya sampai langkah yang terakhir, dia akan ngecek apakah 88 sama dengan X atau 10 sama dengan X. Nah setelah itu berhenti karena loopnya selesai kan. Nah jadi di sini bisa dibaca cara kerjanya. Jadi di sini nanti if kita cocokkan aja data ke I sama dengan X or data ini sama dengan X. Kalau ketemu dia break. Oke, kita run. Oke, berarti dia 3 langkah baru ketemu nih. Karena 10 ini pas 3 langkah nih. 60 nggak ketemu, 1 nggak ketemu, 88 nggak ketemu, atau 100 nggak ketemu, 11 nggak ketemu, baru 10 ketemu. Kalau saya cari angka 100, dia berapa kali ketemu? Nah, dia sekali langkah ketemu kan, karena dia langsung mengecek 60 dan 100. Nah 100 langsung ketemu. Kalau 11 dia 2 langkah, ya kan, dia akan ngecek 60 atau 100 nggak ketemu, dia cek lagi 1 atau 11 dan ketemu, berarti 2 langkah. Jadi inilah algoritma dari front and back search. Kalau mau dibagusin kayak kemarin ya bisa kita buat seperti ini. Tapi pada dasarnya ini adalah inti dari algoritma front and back search. Sama dengan -1. Di sini kita kembalikan IDX. Lalu di sini IDX sama dengan hasil carinya. If IDX sama dengan -1, berarti dia print ketemu. Data tidak ketemu. Kalau selain -1, print data ketemu. Oke.
lalu kita IDX sama dengan I. Coba kita jalankan. Oke, data ketemu ya. Nah, berapa langkahnya? Itu adalah I ini. Print total langkah, total pencarian sama dengan str IDX tambah langkah. Oke. Ya, total pencarian 1 langkah. Karena dia nyari satu ini karena ditambah IDX ditambah 1 ya. Karena dia kan I-nya dari 0. Kalau kita mencari langkah ya jangan dari 0 ya. Jadi ya, kita tambahin 1 supaya dia startnya dari 1. 2 langkah, oke. Kalau kita cari angka 10, ketemu 3 langkah. Oke. Kalau kita cari angka 1, dia ketemu dalam 2 langkah. Baik, ini adalah pseudocode dan Python code. Jadi ini bagaimana menulisnya secara pseudocode dan ini bagaimana di Python code-nya. Ya nggak sama ya, tapi mirip lah karena memang pseudocode ini dia pakai bahasa yang general. Karena orang bisa menulis dengan bahasa program yang lain. Kebetulan di video ini kita menggunakan Python untuk menguji algoritma tersebut. Pada intinya sebenarnya sama. Oke, sebelum kita mengakhiri, kita dapat menyimpulkan bahwa algoritma front and back search adalah algoritma untuk data yang tidak terurut atau bisa digunakan untuk data yang tidak terurut yang juga sederhana dan hasil perbaikan dari linear search kemarin. Dengan memperbaiki sedikit saja, langkah yang diperlukan itu hampir 50% lebih hemat. Coba bayangkan kita cuma memperbaiki sedikit tapi hasilnya jauh lebih bagus. Karena total langkah dalam kondisi terburuk adalah setengah dari jumlah elemen. Jadi kalau elemennya jumlahnya 6, 3 langkah dia bisa ketemu. Kalau totalnya 1000 berarti 500 langkah dia bisa menemukan. Ini jauh lebih hemat dibanding linear search yang sudah kita bahas terdahulu. Jadi kalau kita simpulkan jumlah langkah itu sama dengan jumlah data dibagi 2. Nah, ini ada challenge di sini bahwa kita sudah membahas algoritma search khususnya untuk unsorted ya, yang tidak terurut. Pertanyaannya, apakah Anda punya algoritma lain untuk unsorted atau bisa memodifikasi lagi sehingga jauh lebih bagus? Jika ada, bisa ditulis di kolom komentar. Dan demikian bahasan kita di video ini. Sampai ketemu di video berikutnya.